Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianina Putri dengan NIM 21043122 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ke-9 saya dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, AK. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Baik, saya akan menjelaskan definisi perlindungan dari konsumen dan anti monopoli. Terdapat pada poin yang pertama, pengertian perlindungan konsumen dan anti monopoli. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah suatu perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan contoh, jika para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Ayat 1 Tahun 1999 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang serta perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil. Yang kedua, apa itu anti monopoli? Anti monopoli ini memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa tersebut. Terdapat pada poin yang kedua, asas perlindungan konsumen. Ada 5 asas yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Ayat 1 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Asas manfaat ini merupakan segala upaya dalam melakukan perlindungan konsumen dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Asas keadilan ini adalah sebuah partisipasi seluruh rakyat untuk dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumennya, serta si pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata. Asas ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini maksudnya yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas rasa keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan digunakan. Asas kelima atau asas terakhir yaitu asas kepastian hukum. Asas ini berguna agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta dapat menjaminkan kepastian hukum. Pada poin yang ketiga, tujuan perlindungan konsumen. Terdapat 6 tujuan dari perlindungan konsumen antara lain yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari transaksi yang dilakukannya. Konsumen diberikan perlindungan oleh negara dalam melakukan setiap transaksi yang dipilihnya. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang maupun jasa yang bertujuan untuk memberikan rasa kepastian dan kenyamanan konsumen dari penjual-penjual yang berusaha menjual barang maupun jasa yang tidak memberikan perlakuan yang tepat pada konsumen. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Bahwasannya, konsumen berhak untuk melakukan transaksi sesuai dengan pilihannya sendiri, serta konsumen juga berhak untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen. Hak tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada konsumen dari penjual demi mendukung transaksi yang berjalan lancar dan aman. Tujuan yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usahanya.
Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Karena kelangsungan usaha dalam menjual barang atau jasa adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia, yang salah satu menjadikan perekonomian Indonesia tetap berjalan dan berkembang. Terdapat pada poin yang keempat, prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. 1. Let the buyer beware. Terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. 2. The do-care theory. Terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang maupun jasa. Yang kedua, pada pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan, barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. 3. Depravity of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Pada poin yang kelima, dasar hukum perlindungan hak konsumen. Pada hakikatnya, terdapat 2 instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Pada poin yang terakhir, yaitu Badan Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli. Badan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik usaha tidak sehat. Dibentuk sebuah komisi pengawas independen yang lepas dari pengaruh pemerintah dari pihak lain dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi perlindungan konsumen dan anti monopoli. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.